Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latut rikuhul absaru wa huwa yudrikuhul absaru wa huwal latiful khabir. Semoga para teman, para saudaraku semuanya selalu senantiasa mendapatkan wa may yattaqillaha yaj'allahu mahruzan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk kali ini saya berbagi ilmu khusus buat para teman-teman, para saudara-saudara sekalian yang memiliki usaha atau berdagang. Jadi saya akan membagikan tentang amalia cara dagangan kita laris, cara usaha kita lancar, cara supaya dagangan kita banyak pembeli. Jadi khusus buat para teman-teman, para saudara-saudara, silakan para teman-teman, para saudara-saudara nanti amalia tersebut lakukan, dan semoga nantinya setiap usaha kita, setiap dagangan kita mendapatkan perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu senantiasa diberikan kelimpahan, selalu senantiasa dilariskan dagangannya dan dilancarkan setiap usahanya. Amin. Karena setiap usaha kita, karena setiap apa yang kita upayakan, yakni semua dari wujud usaha kita, wujud ikhtiar kita, dengan paduan doa, dengan paduan ikhtiar dan usaha, semoga setiap usaha kita bisa kita jadikan sarana untuk semakin bertauhid kepada Allah, semakin taat takwa kepada Allah, karena sejatinya seluruh wujud tindakan dan perilaku positif kita, seluruh wujud tindakan perilaku tentang apapun yang kita lakukan, ini adalah wujud ibadah kita, ini adalah wujud ketaatan kita kepada Allah. Semuanya tergantung pada innamal a'malu binniyat. Untuk para teman-teman, para saudara sekalian, saya sangat yakin karena saya dulunya saya termasuk orang-orang yang sangat suka usaha. Saya dulunya orang-orang yang sangat suka untuk berikhtiar. Saya pernah memiliki kafe tatkala itu. Jadi tahun 2003 di Kalimantan ini belum ada kafe, khususnya di Grogol di Kalimantan Timur. Saya sudah buka kafe di sini. Dan kafe saya dulu 200 meter masuk ke dalam hutan. Jadi sangat jauh sekali dari apa? Dari keramaian. Jadi kalau dengan pemikiran logika, impossible dagangan saya akan laris, impossible kafe saya akan didatangin orang. Tetapi sebelum saya menceritakan tentang usaha saya, jadi tempat saya dulu saya desain betul-betul alami. Saya desain betul-betul alami, saya buat senyaman mungkin, saya buat senikmat mungkin, seenak mungkin. Alasannya apa? Ini hal yang sangat penting juga untuk para teman, para sahabat. Karena kalau tempat kita nyaman, tempat kita enak, tempat kita bersih untuk berdagang, berjualan, atau berusaha, otomatis nantinya akan memancarkan tentang apa? Akan memancarkan tentang energi yang kita inginkan. Otomatis akan memancarkan energi positif. Maka di situ walaupun saya jauh dari keramaian, tetapi kafe saya dulu itu sangat banyak didatangi oleh orang-orang dan sangat ramai, alhamdulillah. Jadi yang menurut orang-orang mana mungkin laku, di situ betul-betul di luar dugaan orang-orang yang menganggap apa? Menganggap tidak akan pernah laku, tidak akan pernah didatangi oleh orang. Akan tetapi kenyataannya, saya berdagang, berusaha dulu, alhamdulillah.
saya lancar, saya mendapatkan seperti apa yang saya inginkan. Dan yang saya lakukan salah satunya bagaimana? Yang saya lakukan salah satunya adalah amalia-amalia yang akan saya berikan buat para teman, para saudara. Di dalam setiap diam, di dalam setiap takarub saya akan selalu senantiasa mendoakan bagi para teman-teman yang memiliki usaha, yang berdagang. Dengan saya memberikan berbagi ilmu ini, saya akan selalu senantiasa mendoakan semoga teman-teman berkelimpahan, usahanya, dagangannya laris karena Allah. Jadi untuk para teman-teman, jadi tolong nanti kalau umpama nggak bisa melakukan semuanya, minimal lakukan salah satu atau dua cara tersebut. Syukur kalau para teman-teman melakukan semuanya. Makanya bagi para teman-teman yang mampir ke channel Ewa Kultur, semoga teman-teman betul-betul istiqomah untuk mengikuti. Insya Allah teman-teman akan banyak mendapatkan solusi di sini. Salah satunya solusi tentang usaha atau solusi tentang dagangan. Jadi amalia-amalia tersebut salah satunya yakni tatkala kita selesai sholat, tatkala kita selesai sholat 5 waktu atau sholat-sholat sunnah, jadi teman-teman silakan di sela-sela dzikirnya, di sela-sela duduknya, para teman-teman di situ amalkan ini. Cukup lakukan 7 kali setiap hari. Jadi doanya seperti ini. Latut rikuhul absoru wa huwa yud rikuhul absoru wa huwal latiful khabir. Nah, tatkala membaca ini, silakan lisan teman-teman membaca, perasaan teman-teman disatukan dengan bacaan, lalu betul-betul teman-teman hayati. Dan tatkala teman-teman membaca, di situ teman-teman silakan waktu membaca latut rikuhul absoru wa huwa yudrikuhul absoru wa huwal latiful khabir, teman-teman sambil membayangkan pelanggan datang. Teman-teman sambil menarik energi supaya pelanggan, supaya pembeli itu betul-betul datang sama kita. Nah, baca itu 7 kali. Nah, selanjutnya yang kedua itu teman-teman baca doa untuk penarik rezeki juga. Salah satunya wa may yattaqillaha yaj'allahu mahrozan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Silakan teman-teman cari di Al-Qur'an atau mungkin bisa klik di Google. Jadi di situ silakan cari yakni tentang layah tasibnya Allah, tentang rezekinya Allah yang nggak disangka-sangka. Insya Allah para teman-teman nanti akan merasakan tentang manfaatnya itu sendiri. Lalu selanjutnya, lakukan itu untuk para teman-teman 7 kali juga, setiap kali sholat dengan membayangkan dagangan kita. Nah, selesai kita membaca tentang doa itu, silakan doa itu ditiupkan di air, ya kan? Di air aqua. Setelah itu silakan teman-teman aktivitas seperti biasanya. Lalu kalau memang teman-teman nanti umpama selesai dagang, bisa teman-teman lakukan meditasi rutin. Di sini meditasi rutin ini sangat besar manfaatnya. Jadi manfaatnya setiap apa kita miliki niat, setiap apa kita memiliki tentang keinginan, lakukan dengan betul-betul sadar kita berdoa. Lakukan dengan betul-betul kita menggunakan kepekaan dan perasaan. Insya Allah teman-teman nanti akan tahu tentang bukti dan rasanya. Jadi ingat, untuk kita itu mengamaliakan doa tersebut, kita harus dalam keadaan sadar. Dan betul-betul kita itu menggunakan perasaan, betul-betul berdoa supaya apa? Supaya di dalam pikiran, di dalam jiwa kita, dagangan kita, usaha kita laris. Nah, yang kedua, untuk teman-teman kalau bisa melakukan tentang meditasi rutin, jadi saya pernah membahas tentang bab meditasi. Nah, salah satu meditasi tersebut itu khusus untuk usaha kita, untuk dagangan kita. Karena berbicara tentang meditasi, di situ ada banyak ribuan manfaat dari meditasi sendiri, dan meditasi itu sangat besar manfaatnya.
silakan teman-teman cari tahu. Nah, meditasi yang saya sebutkan di sini, jadi mungkin teman-teman malam, bisa dilakukan malam, bisa dilakukan teman-teman itu pagi hari, bisa dilakukan habis maghrib atau malam, silakan. Waktunya silakan tentukan sendiri, yang penting keadaan kita tenang. Jangan pernah teman-teman melakukan meditasi khusus untuk menarik pelanggan tersebut, untuk melariskan dagangan. Kalau pikiran kita nggak tenang, jangan meditasi. Kalau pikiran kita masih belum srek, bad mood, jangan melakukan. Karena nanti bagaimana? Kalau teman-teman memaksakan tetap meditasi, nanti hasilnya nanti nggak ada. Jadi intinya, teman-teman silakan lakukan meditasi. Itu betul-betul keadaan kita bagaimana? Keadaan kita betul-betul mood kita enak, nyaman, dan tenang. Nah, tatkala meditasi, jadi cara duduknya teman-teman silakan lihat di bab saya membuka tentang meditasi dan manfaat meditasi. Lalu untuk duduknya silakan teman-teman duduk, lakukan ini 10 menit bisa, 15 menit bisa. Yang penting dalam masa 3 menit kita bisa fokus di situ. Jadi untuk 15 menit bisa kita insya Allah dalam aturan kita itu 15 menit. Saya yakin kalau para teman-teman istiqomah melakukan akan sampai di titik fokus. Nah, di titik fokus tersebut teman-teman bisa membayangkan dagangan, bisa membayangkan usahanya, bisa juga para teman-teman memanggil pembeli. Jadi seluruh pembeli dipanggil untuk apa? Untuk membeli dagangan kita. Nah, teman-teman nanti silakan duduk, lalu teman-teman di situ duduk, rilekskan badan, buat tenang, tangan seperti yang teman-teman lihat di bab meditasi. Tangan silakan, lalu setelah posisi tenang, kita betul-betul enak, nyaman. Silakan teman-teman mejam, lalu bayangkan dengan dagangan kita. Bayangkan dagangan kita, bayangkan usaha kita. Di dalam hati nurani, teman-teman zikir ya Fattah ya Rozak, ya Fattah ya Rozak. Sampai teman-teman nanti menemukan, membayangkan dagangan didatangin oleh banyak pembeli, didatangin oleh banyak konsumen dengan sangat jelas. Lalu kalau teman-teman udah masuk ke situ, teman-teman harus menggunakan perasaan. Ini nggak bisa, kita itu meditasi hanya sekedar meditasi dari pikiran. Meditasi harus betul-betul dari perasaan, dan kita betul-betul menggunakannya betul-betul harus dengan kesadaran. Jadi silakan teman-teman meditasi, duduk sebentar, bayangkan dagangan kita, bayangkan usaha kita, lalu kita itu diam, hanya diam, tidak memikirkan apa-apa kecuali membayangkan dagangan dan usaha. Lalu teman-teman hatinya zikir ya Fattahu ya Rozak terus sampai selesai meditasi. Setelah selesai meditasi nanti, teman-teman nanti di akhir meditasinya, meditasi rutin, teman-teman silakan tarik nafas, tahan, bayangkan dagangan, lalu tiupkan. Setelah nggak kuat menahan nafas, tiupkan energi kita kemana? Energi kita tiupkan ke dagangan kita. Itu yang kedua. Untuk selanjutnya, tadi tatkala kita itu zikir rutin, zikir tentang latut riku labsoru wahwa yud riku labsoru wahwa latiful khabir, dan juga termasuk zikir wama yataqillaha yaj'allahu mahrozan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tadi kan tak bilang tiupkan di air aqua. Nah, sekarang hubungannya yang tadi, teman-teman juga bisa nanti setelah meditasi juga nanti bikin satu tempat aqua besar. Jadi tatkala habis zikir, habis meditasi, tiupkan hawa murni kita ke aqua tersebut. Nah, tujuannya bagaimana? Ada lagi di sini teman-teman, selain dua cara tadi, ada cara berikutnya. Yani cara berikutnya bagaimana? Teman-teman silakan belikan kembang di pasar, mawar, melati, kenanga. Pokoknya salah satunya kembang lah. Syukur-syukur kalau ada 3 macam, mawar, melati, kenanga ada. Jadi situ teman-teman taruh kembang tersebut di dalam baskom. Lalu setelah taruh di dalam baskom, teman-teman silakan masukkan kembangnya ke dalamnya, lalu biarkan. Nanti airnya pakai sedikit air yang sudah kita bagaimana? Yang sudah kita asma, yang sudah kita isi dengan hawa murni. Nah, setelah itu
tuangkan air, baru kalau memang teman-teman dagangnya sore, itu 1 jam sebelum berangkat, silakan air kembang tersebut dalam baskom, ambil lap khusus, nggak usah ganti-ganti lapnya. Jadi celupkan lap tersebut ke dalam air di baskom tersebut, baru lapkan, usapkan pada dagangan. Lakukan itu, syukur-syukur kalau istiqomah, kalau rutin. Kalau memang nggak bisa melakukan, bisa dilakukan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, karena ini adalah salah satu cara dulu saya selalu melakukan di setiap dagangan saya. Bahkan saya dulu tanpa doa, tanpa apapun, saya selalu mengambil energi atau esensi kembang atau esensi bunga. Karena bunga sendiri memiliki roh, karena bunga memiliki dat atau esensi, dan dat tersebut apabila digunakan, apalagi dicampur dengan doa hawa murni, maka di sini akan memberikan apa? Aura positif, aura penarik, aura penglaris. Nah, teman-teman bisa lakukan itu. Jadi insya Allah kalau teman-teman nanti kurang paham, silakan nanti saya tuliskan di deskripsinya. Jadi saya tuliskan di situ, teman-teman nanti kalau umpama ada yang nggak paham di dalam video atau bacaannya tidak paham, nanti saya tuliskan di deskripsinya, biar teman-teman nanti lancar semuanya. Jadi teman-teman tatkala nanti dzikir atau meditasi, usahakan sampai teman-teman melihat dagangannya laris dan bibir para saudaraku itu tersenyum. Kalau udah tersenyum, itu berarti apa? Berarti energi betul-betul teman-teman masuk ke fokus. Jadi insya Allah teman-teman dengan melakukan yang apa saya kasih tahu tadi, apa yang saya bagikan, insya Allah dagangan teman-teman akan lancar nantinya dan Allah akan mengizabahi. Sehingga dagangan para teman-teman, para saudara bisa dijadikan wasilah untuk semakin bertauhid kepada Allah, untuk semakin bagaimana? Untuk semakin taat dengan jalan ibadah kita. Alasannya kenapa? Kalau dagangan kita laris, kalau ekonomi kita lancar, kalau ekonomi kita pun menuntut ilmu enak, kita pun urusan rumah tangga enak, kita pun untuk melakukan apapun, kalau energi usaha kita lancar, kita akan enak. Nah selanjutnya, ini yang terakhir para teman, setelah tadi saya kasih tahu tentang dzikirnya, tentang meditasinya, lalu tentang mencuci etalase kita, mencuci dagangan kita. Jadi yang dicuci itu etalase, meja-meja atau apapun sayang. Dan nanti air sisanya itu siramkan teman-teman di depan apa? Di depan etalase atau di tempat usaha kita. Dan yang terakhir, teman-teman selesai sholat atau mungkin teman-teman selesai meditasi rutin, teman-teman hadiahkan hawa murni atau hadiahkan Fatihah untuk seluruh pembeli, untuk seluruh konsumen. Jadi dihadiahkan dengan mengucapkan apa? Al-Fatihah. Jadi lakukan sekali, lakukan ini dengan rutin sayang. Insya Allah dagangan para teman-teman akan laris nanti. Insya Allah Allah akan mengijabah. Jadi saya berharap untuk para teman, para saudaraku, semoga yang memiliki usaha, yang memiliki dagangan, semoga Allah melancarkan, Allah melariskan, Allah memberikan layah tasibnya, rezeki yang nggak disangka-sangka oleh Allah. Semoga para teman-teman menjadi hamba-hamba yang mutakin, menjadi hamba-hamba yang betul-betul mencintai Allah dengan tetap semangat usaha, dan selalu semangat di dalam usahanya. Karena apa? Usaha kita, ikhtiar dan doa kita, ini adalah wujud praktek ibadah kita juga kepada Allah. Jadi saya mendoakan para teman, para saudara, semua usahanya lancar, semua dagangannya laris, selalu senantiasa mendapatkan rezeki yang barokah, keluarganya semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan Allah selalu senantiasa melimpahkan kerahmatan mahabbah pada setiap usahanya dan setiap dagangannya. Semoga setiap dagangan para teman-teman laris dan dilariskan oleh Allah dan banyak rezeki yang didapat. Saya Ewa Kultur, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.